Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Putri sebagai narator. Saya Naswa Hanifah sebagai pelaku PK dan Safa sebagai pasien. Kami dari kontingen PMR Wira SMA Negeri 1 Sumbio. Di sini kita akan melakukan tindakan keramas. Pada suatu hari dari Minggu tanggal 6 Juli 2025, tepatnya pada pukul 8.10, Nasiwa diberitahu oleh ibunya untuk datang ke rumah tetangga bernama Safa. Safa telah sakit berhari-hari dan tidak bisa beranjak dari tempat tidur. Safa bilang dia ingin berkeramas karena dia merasa rambutnya telah kaku dan apek. Safa adalah remaja berusia 17 tahun dengan tinggi badan 158 cm dan berat badan 47 kg. Pada pagi hari dia hanya memakan bubur ayam dan minum air putih. Mari kita lihat tindakan yang dilakukan oleh Nasiwa. Yuk kita mulai sekarang tindakannya. Yang pertama, mengucapkan salam, mengkonfirmasi pasien, memperkenalkan diri pada klien, memberitahu maksud dan tujuan, memberi informasi dan waktu tindakan, meminta izin pada klien, menanyakan apakah ada yang dibutuhkan. Assalamualaikum Mbak. Apakah benar ini dengan Mbak Safa? Benar. Baik Mbak, perkenalkan nama saya Naswa Hanifah dari PMR Wira SMA Negeri 1 Sumbio. Di sini saya akan membantu Mbak untuk keramas. Tujuan dari keramas itu membersihkan rambut Mbak dari segala kotoran, merangsang sirkulasi, mencegah infeksi dan gatal-gatal, serta memberikan rasa nyaman dan segar. Untuk lama waktu tindakan kurang lebih 15 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Apakah keluarga juga mengizinkan Mbak? Mengizinkan. Apakah Mbak memerlukan bantuan lain seperti bayi BAP atau yang lainnya? Tidak. Adakah hal-hal lain yang diperlukan? Tidak. Baik Mbak, Masukkan peralatan. Mbak, saya sudah menyiapkan peralatannya terlebih dahulu ya Mbak. Nanti kalau sudah selesai saya akan kembali lagi ke sini. Permisi Mbak. Bersama Mbak Tata dan cuci tangan meliputi ember, kain pel, handuk, rekomendasi besi, semburan tempatnya, sikat punggung tempatnya, tempat biasa. APD meliputi kacamata pelindung, masker, sarung tangan latex, selemek, kaki berisi 2 buah sisir, kom kecil berisi kain kasa dan sampo, kapas untuk menutup telinga, 1 buah wasap, handuk, pelak dan alas pelak, talang karet, gayung, bengkok berisi lautan klorin, Vaseline atau air sabun, kain pel, termos berisi air panas, ember kosong, ember berisi air hangat, ember berisi air dingin. Persiapan waktu PK. Letakkan ember di atas kain pel. Sisihkan lengan baju sampai ke siku. Melepas semua perhiasan, letakkan ke tempat perhiasan. Meminta bantuan pada orang lain untuk membantu menuangkan air. Permisi Mbak, saya ingin mencuci tangan. Tolong bantu saya menuangkan airnya Mbak. Basahi tangan dengan cara tangan menghadap ke atas. Ambil sabun. Basahi sabun. Kosongkan sabun sampai berbusa. Tidak sabun, taruh ke tempatnya kembali. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ujungnya saling mengunci, ibu jari dalam genggaman, ujung jari pengaman tangan. Ambil sikat kuku. Basahi sikat kuku, sikat kuku dari arah dalam keluar. Bila sikat kuku, taruh ke tempatnya kembali. Bilas tangan dengan cara tangan menghadap ke atas. Apabila sudah, keringkan menggunakan handuk, 1 sisi handuk untuk 1 tangan. Rapikan handuk, kembalikan ke tempat semula. Mengucapkan terima kasih pada orang yang membantu menuangkan air. Terima kasih Mbak kan sudah membantu saya menuangkan air. Mengembalikan lengan baju seperti semula. Tujuan dari mencuci tangan adalah membersihkan tangan pelaku PK dari segala kotoran, menciptakan perisa yang baik, dan mencegah penularan penyakit. Memakai APD. Memakai celemek, pegang tali penuntung celemek, masukkan dulu kepala, ikat tali belakang pengikat celemek dengan ikatan yang sudah dilepas. Tujuan dari memakai celemek adalah melindungi pakaian pelaku PK dari sipatan cairan. Memakai masker dan kacamata pelindung. Tujuan dari memakai masker dan kacamata pelindung adalah untuk melindungi mata, hidung, dan mulut pelaku PK dan mencegah infeksi silang antar keduanya. Memakai sarung tangan latex. Angkat sarung tangan latex setinggi pinggang, masukkan seluruh jarinya. Tujuan dari memakai sarung tangan latex adalah melindungi tangan pelaku PK dari kontak cairan tubuh lain seperti darah atau nanah. Kalau sudah mendekatkan peralatan.
kain untuk menutup privasi. Permisi Mbak, saya izin menutup privasi ya Mbak. Saya akan menutup pintu, menutup tirai jendela, menyalakan lampu, dan mematikan kipas angin ya Mbak. Permisi. Menutup pintu, tirai, dan jendela. Menyalakan lampu apabila belum dinyalakan, mematikan kipas apabila masih nyala. Pelaku PK berdiri di tempat tidur, minta izin mengangkat bantal, letakkan bantal di tempat yang bersih. Permisi Mbak, saya izin mengangkat bantalnya. Tolong angkat bantalnya sebentar. Sudah Mbak. Apabila klien menggunakan kerudung, minta izin kepada klien untuk mencopot kerudung. Letakkan kerudung di tempat yang bersih. Kerudungnya ya Mbak. Improvisasi melepas kerudung. Improvisasi meletakkan kerudung. Posisikan tidur klien senyaman mungkin dengan kepala di sisi tempat tidur. Mbak, mohon bantuannya untuk ramas kepala di samping tempat tidur ya Mbak. Apakah posisinya sudah nyaman? Sudah. Memasang handuk di bawah kepala klien. Permisi Mbak, mohon bantuannya lagi. Tolong angkat kepalanya sebentar. Saya ingin memasang handuk di bawah kepala Mbak. Sudah Mbak, silakan. Memasang pelak dan alas pelak di bawah kepala klien. Permisi Mbak, mohon bantuannya lagi. Tolong angkat kepalanya sebentar. Saya ingin memasang pelak dan kain alas pelaknya Mbak. Sudah Mbak. Memasang talang karet, lalu arahkan talang karet ke ember kosong. Permisi ya Mbak, mohon bantuannya lagi. Tolong angkat kepalanya sebentar. Saya ingin memasang talang karet. Sudah Mbak. Sudah nyaman? Sudah. Letakkan ember kosong di atas kain pel. Menutup mata menggunakan pasak dan menutup telinga klien menggunakan kapas. Mbak, kan ini keramas agar mata Mbak tidak terkena sampo, saya izin menutupnya menggunakan masker. Dan saya juga izin menutup telinga Mbak menggunakan kain kapas agar telinga Mbak tidak kemasukan air ya Mbak. Mengangkat sebagian selimut, lalu memasang handuk. Mbak, saya izin mengangkat sebagian selimutnya ya Mbak. Pasangkan handuk untuk menutup dada sampai ke leher. Mbak, saya izin menutup dadanya menggunakan handuk ya Mbak. Sisir rambut klien dari ujung ke pangkal. Mbak, saya izin menyisir rambutnya. Nanti kalau sakit hilang ya Mbak. Letakkan sisir ke bengkok. Siram rambut klien menggunakan air hangat dengan gayung. Mbak, saya izin menyiram rambut Mbak menggunakan air hangat. Tolong dicek apakah suhunya sudah pas. Sudah. Baik Mbak. Basahi kain basah, lalu beri sampo. Gosokkan pangkal rambut klien menggunakan kain basah yang telah diberi sampo. Pastikan sampai berbusa. Mbak, saya izin menggosok rambut Mbak menggunakan kain kasa yang sudah diberi sampo ya Mbak. Apabila sudah berbusa, letakkan kasa. Urut kepala klien menggunakan ujung jari. Mbak, saya izin mengurut kepala Mbak ya Mbak. Apakah nyaman? Nyaman. Apabila sudah, bilas rambut klien menggunakan air hangat. Apabila air hangat habis, semburkan air dingin yang di ember dengan air panas yang di termos. Mbak, saya izin membilas rambut Mbak ya Mbak. Bilas sampai bersih. Apabila sudah, mengangkat menutup mata dan telinga, masukkan ke dalam Mbak, ember. karena sudah selesai, saya izin mengangkat menutup mata dan menutup telinganya ya Mbak. Mengangkat talang, masukkan ke ember. Mohon bantuannya Mbak, karena saya ingin mengangkat talang karet. Tolong angkat kepalanya sebentar. Sudah, terima kasih. Mengangkat pelak dan alas pelak, masukkan ke dalam Mohon ember. bantuannya lagi Mbak, tolong angkat kepalanya sebentar. Saya ingin mengangkat pelak dan alas pelaknya Mbak. Sudah Mbak, silakan. Mengangkat menutup dada, masukkan ke dalam ember. Permisi Mbak, saya izin mengangkat penutup dadanya ya Mbak. Mengeringkan rambut klien menggunakan handuk yang ada di bawahnya. Mbak, saya izin mengeringkan rambut Mbak ya Mbak, agar Mbak tidak masuk angin. Mengangkat handuk, letakkan ke ember. Karena sudah kering, mohon angkat kepalanya sebentar. Saya ingin mengangkat handuknya Mbak. Mengembalikan posisi klien ke posisi semula. Mbak, saya izin mengembalikan posisi Mbak seperti semula. Apakah posisinya sudah nyaman? Sudah. Menyisir rambut klien dengan sisir yang masih bersih. Mbak, saya izin menyisir rambutnya lagi ya Mbak. Apabila sakit, tolong bilang ya Mbak. Letakkan sisir ke bengkok. Meminta izin kepada klien untuk memasang kerudung kembali. Improvisasi mengambil kerudung.
Improvisasi memasangkan kerudung pasien. Apakah kerudungnya sudah nyaman? Sudah. Baik Mbak. Mengembalikan posisi bantal seperti semula. Permisi Mbak, saya ingin membalikan bantal Mbak. Tolong angkat kembali sebentar. Sudah Mbak. Apakah sudah nyaman? Sudah. Mengembalikan posisi selimut seperti semula. Mbak, saya izin memasangkan selimutnya kembali ya Mbak. Apakah sudah nyaman? Sudah. Membereskan peralatan. Mbak, saya izin membereskan peralatan terlebih dahulu ya Mbak. Jika sudah selesai, saya akan kembali lagi ke sini. Permisi Mbak. Melepas APD. Melepas sarung tangan latex. Melepas sampah medis. Melepas kacamata pelindung. Melepas masker. Lalu sobek masker. Buang tempat sampah medis. Melepas cermek. Buka tali pelikat cermek. Pegang tali penggantung cermek. Gantungkan cermek apabila di dalam ruangan bagian dalam menghadap ke dalam, bagian luar menghadap keluar. Apabila di luar ruangan, lakukan sebaliknya. Mencuci tangan sesuai prosedur. Sisihkan lengan baju sampai ke siku. Minta bantuan pada orang lain untuk membantu menuangkan air. Permisi Mbak, karena saya ingin mencuci tangan, tolong bantu saya menuangkan airnya ya Mbak. Basahi tangan dengan cara tangan menghadap ke atas. Ambil sabun. Basahi sabun. Kosongkan sabun sampai berbusa. Bila sabun, taruh ke tempatnya kembali. Kosongkan tapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kemudian sering mengunci ibu jari dalam genggaman, ujung jari, pergelangan tangan. Ambil sikat kuku. Basahi sikat kuku. Sikati kuku dari arah dalam keluar. Bila sikat kuku, taruh kembali. Bilas tangan dengan cara tangan menghadap ke atas. Keringkan menggunakan handuk. Satu sisi handuk itu satu tangan. Merapikan kembali handuk. Taruh ke tempatnya semula. Mengucapkan terima kasih pada orang yang telah membantu. Terima kasih ya Mbak, karena sudah membantu saya mencuci tangan. Mengembalikan dengan baju seperti semula. Memakai biasan kembali. Meminta izin pada klien untuk membuka privasi. Permisi Mbak, saya izin membuka aplikasi ya Mbak. Saya akan membuka pintu, membuka tirai dan jendela. Untuk lampu, apakah ingin dinyalakan saja? Dinyalakan. Dan untuk kipas angin atau ingin dinyalakan atau dimatikan ya Mbak? Dinyalakan. Baik Mbak, permisi dulu ya Mbak. Membuka pintu tirai dan jendela. Menyalakan kipas. Menanyakan kondisi klien, mengucapkan terima kasih, mendoakan agar lekas sembuh, membuat kontak perjalanan selanjutnya, berpamitan. Permisi Mbak, gimana nih kondisinya sekarang? Apakah lebih segar? Lebih segar. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak atas bantuannya. Saya doakan agar Mbak cepat sembuh sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala ya Mbak. Nanti siang saya akan datang ke sini lagi untuk masuk kondisi Mbak. Jika nanti saya belum ke sini dan Mbak membutuhkan bantuan, Mbak bisa panggil saya ya Mbak. Ya. Permisi dulu ya Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Mencatat di buku catatan harian klien, lalu melaporkannya. Lapor, pasien atas nama Safa, umur 17 tahun, tinggi badan 158 cm, berat badan 47 kg, waktu tanggal 6 Juli 2025, pukul 8.10, makanan bubur ayam, minuman air putih, telah melaksanakan tindakan keramas. Pelaporan selesai dan tindakan juga selesai. Itulah tindakan yang dilakukan oleh Nasiwa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.